Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audia Ananda dengan NIM 22095110116 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari bakteriologi dan mikologi. Bakteriologi adalah ilmu atau studi yang mempelajari bakteri dan pengaruhnya terhadap sebuah penyakit dan obat-obatan, serta bidang lainnya seperti pertanian, industri, perekonomian yang berkaitan dengan pembusukan makanan dan anggur. Beberapa hal yang dipelajari dalam bakteriologi adalah asal-usul, epidemiologi, tinjauan klinis atau patologis, dan teknik identifikasi bakteri dari segala aspek, baik secara klinis, standar laboratorium maupun teknik biakan. Kemudian kata mikrobiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros artinya kecil, bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme hidup yang kecil yang hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Prospek usaha pemeliharaan ternak babi merupakan salah satu usaha yang cukup menguntungkan. Keberadaan dan peranan ternak babi cukup penting dalam kehidupan sosial dan tradisi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Namun, pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas ternak, salah satunya berjangkitnya agen penyakit yang menyerang ternak, baik babi dewasa maupun anak babi. Salah satu penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masih sapian biasanya ditandai dengan mencerek putih. Topik bahasan yang akan dibahas kali ini yang pertama ada pengenalan alat dan bahan, pewarnaan gram, kemudian isolasi dan identifikasi kuman, serta uji sensitivitas antibiotika. Pada percobaan pertama yaitu pengenalan alat dan bahan. Alat dan bahan meliputi cawan Petri, media Enbach, inkubator, autoclave, Medconke agar, magnetic stirrer, timbangan analitik, batang pengaduk, Erlenmeyer, hot plate, dan love. Prosedur pembuatan media Medconke dan Enbach. Pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, kemudian menimbang Medconke agar dan eusin methylene blue agar sesuai prosedur di kemasan. Kemudian penimbangan media dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Yang ketiga, menambahkan aquades dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Kemudian memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk. Setelah medium dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil atau kapas. Selanjutnya, mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan Petri steril secara aseptis. Selanjutnya, medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik. Yang terakhir, media Medconke dan Enbach yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Jika media belum digunakan, maka media dapat disimpan di dalam kulkas steril. Hasil dari pembahasan, pada media MCA merupakan media yang memiliki senyawa utama yaitu laktosa, darah empati, dan merah netral sebagai indikator warna. MCA merupakan medium kultur yang dirancang untuk menyembuhkan bakteri gram negatif dan membedakan mereka berdasarkan kemampuan menfermentasikan laktosa. Media ini direkomendasikan untuk mengkultur dan mengidentifikasi Escherichia coli. Sedangkan pada media Enbach mengandung eusin dan methylene blue yang dapat berfungsi dalam membedakan koloni yang tumbuh pada media tersebut dengan warna hijau mengkilat yang disebabkan kristal violet yang terkandung dalam media sehingga dapat dengan mudah membedakan pertumbuhan Escherichia coli. Media eusin methylene blue mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk memisah mikroba yang memfermentasi laktosa seperti E. coli. Media yang digunakan untuk isolasi bakteri adalah eusin methylene blue agar atau Enbach dan Medconke agar atau MCA. MCA adalah media selektif standar untuk Enterobacteriaceae dan media Enbach adalah media selektif untuk Escherichia coli. Tentunya pembuatan kedua alat ini membutuhkan alat dan bahannya itu cawan Petri, Bunsen, timbangan analitik, hot plate, magnet stirrer, autoclave, inkubator, dan lemari pendingin, aquades, MCA, dan Enbach. Selain MCA dan Enbach, ada media lain yang diklasifikasikan menurut bentuk, komposisi, dan fungsinya. Berikutnya, materi dan metode pada pewarnaan gram. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pewarnaan gram yaitu yang pertama ada safranin, yang kedua kristal violet, yang ketiga penjepit kayu, yang keempat ada objek gelas, kertas saring, minyak imersi, aquades, OC, cover gelas, mikroskop, kemudian ada iodin, spiritus, pipet tetes, dan alkohol. Kemudian dilakukan prosedur kerja. Yang pertama, pijarkan OC sampai membara dari ujung ke pangkal dengan tujuan agar OC steril dari bakteri. Kemudian pengambilan suspensi biakan bakteri.
Panaskan mulut tabung, kemudian ambil suspensi bakteri dengan kawat ose kurang lebih sebanyak 2 ose. Suspensi yang telah diambil diletakkan pada kaca objek yang telah dibersihkan menggunakan alkohol. Suspensi bakteri diratakan pada kaca objek. Kaca ose yang telah digunakan dipijak kembali hingga panas membara. Kemudian, fiksasi preparat di atas api hingga kering dengan cara dipanaskan di atas bunsen dengan jarak kurang lebih 5 cm. Kemudian pada tahap pewarnaan, langkah pertama yang dilakukan yaitu memberi larutan kristal violet pada kaca preparat yang telah difiksasi. Kemudian diamkan kurang lebih 1 menit. Yang kedua, cuci kaca preparat menggunakan aquades dan keringkan. Yang ketiga, kaca preparat diberi larutan lugol dan diamkan selama 1 menit. Kemudian cuci menggunakan aquades dan keringkan. Yang keempat, teteskan alkohol pada kaca preparat sebagai proses dekolonialisasi, diamkan selama 20 detik. Setelah itu, cuci menggunakan aquades dan keringkan. Yang kelima, teteskan larutan safranin dan diamkan selama 15 detik. Setelah itu, cuci menggunakan aquades dan keringkan menggunakan kertas saring. Yang terakhir, teteskan minyak imersi pada kaca preparat dan ditutup dengan cover glass. Kesimpulan, berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, bakteri yang terdapat pada sampel feses yang diambil dari babi menderita mencret berwarna putih adalah bakteri berbentuk batang dengan hasil pewarnaan gram negatif, dan dipastikan bahwa bakteri penyebab penyakit mencret putih pada babi tersebut adalah bakteri E. coli. Kemudian dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu jarum ose, jarum needle, api bunsen, tabung reaksi, rak tabung, media tempat biakan bakteri yaitu Na dan Embah, media identifikasi bakteri yaitu TSIA, SCA, SIM, MR, gula-gula atau glukosa, reagen Kovac, indikator metil merah. Prosedur kerja pada isolasi dan identifikasi bakteri. Yang pertama, isolasi bakteri dengan media Na dan Embah. Nyalakan api bunsen. Pengerjaan yang dilakukan dekat api bunsen agar terhindar kontaminasi bakteri lain. Sterilkan OC dengan cara memanaskan di api bunsen. Yang kedua, dinginkan terlebih dahulu jarum OC. Yang ketiga, ambil sampel feses menggunakan jarum OC, goreskan pada media dan repetisi jarak yang semakin jarang pada tiap sisi cawan Petri. Kemudian, inkubasikan sampel yang telah ditanam di dalam media Na dan Embah ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, identifikasi bakteri. Langkah pertama yaitu sterilkan jarum ose atau needle di atas api bunsen dan dinginkan. Lalu ambil bakteri dan biarkan menggunakan jarum ose atau needle. Selanjutnya, pada media TSIA, inokulasikan bakteri tersebut dengan cara menusukkan needle mulai dari pangkal, kemiringan sampai dasar tabung. Saat menarik needle kembali, lakukan goresan di permukaan miring media. Pada SCA, inokulasikan bakteri dengan cara menggoreskan sampel ke permukaan miring media menggunakan ose. Pada SIM, inokulasikan bakteri dari biakan bakteri dengan cara menusukkan needle secara lurus dari permukaan hingga dekat ujung tabung. MR dan uji gula-gula, inokulasikan bakteri dari biakan bakteri dengan cara mengaduk ose ke media perlahan. Langkah terakhir yaitu menginkubasi kultur media pada suhu 30 derajat selama 24 jam. Lalu, amati perubahan yang terjadi. Untuk SIM setelah diinkubasi, tambahkan reagen Kovac ke permukaan media. Untuk MR, setelah 24 jam, tambahkan indikator metil merah pada media, lalu amati perubahan. Hasil dan pembahasan pada isolasi dan identifikasi bakteri yang tumbuh pada media biakan Na dan Embah diduga adalah E. coli. Pengamatan makroskopis pada media Na ditunjukkan dengan warna kekuningan di bagian tepi, pada media Embah ditunjukkan dengan warna hijau metalik untuk positif E. coli. Kemudian pada uji TSIA, E. coli menunjukkan motilitas positif. Kemudian, pada uji TSIA, E. coli menunjukkan motilitas positif. Uji SCA digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Hasil pengamatan uji sitrat pada media SCA menunjukkan hasil negatif, karena E. coli tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon yang ditunjuk tidak adanya perubahan warna pada media uji sitrat. Kemudian uji SIM. Uji SIM digunakan untuk mengetahui reduksi sulfur, uji indol, dan uji motilitas. Hasil praktikum menunjukkan hasil positif untuk uji motilitas dan sulfur, yakni dengan terbentuknya kekaburan dari garis tusukan serta munculnya endapan hitam di permukaan yang menunjukkan produksi H2S. Pergerakan bakteri motil ditandai dengan adanya alat gerak bakteri tersebut berupa flagella atau fleeting motility. Uji MR digunakan untuk mengetahui sifat bakteri memproduksi asam dengan cara media biarkan ditetesi oleh reagen MR atau methyl red.
Hasil positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan methyl red 1%. Sedangkan hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan media setelah penambahan methyl red 1%. Pada praktikum ini, hasil pengujian bernilai positif, yakni ada perubahan dari kekuningan menjadi merah. Dapat disimpulkan bahwa bakteri pada spesimen mengandung bakteri E. coli. Dibuktikan pada penanaman bakteri di media eusin methylene blue agar atau EMBA menghasilkan warna hijau metalik yang menandakan bakteri dapat menfermentasi laktosa dengan optimal. Uji motilitas dan indol menunjukkan adanya pergerakan bakteri dan indol positif dengan indikator cincin warna merah. Uji TSIA ditandai dengan warna kuning yang menandakan terangkatnya media akibat gas hasil fermentasi dan tidak menunjukkan H2S yang positif. Pada uji SCA, tidak terjadi perubahan pada media yang menunjukkan hasil negatif, karena bakteri E. coli tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber energinya. Uji MR terdeteksi bahwa bakteri dapat mempertahankan asam dari fermentasi glukosa sehingga tampak merah homogen. Langkah terakhir yaitu uji sensitivitas. Alat dan bahan yang diperlukan pada uji sensitivitas ini, yang pertama, Muller hitun agar, yang kedua, cotton swab steril, yang ketiga, biakan bakteri murni, kemudian reagen McFarland 0,5, bouillon, paper dish, alkohol 70%, api bunsen, jarum ose, dan tisu. Cara kerja pada uji sensitivitas. Yang pertama, panaskan jarum ose, tunggu sampai dingin. Kemudian tanam 3-10 koloni bakteri dalam 4 ml bouillon. Kemudian inkubasikan pada suhu 3 derajat Celcius selama 2-5 jam. Setelah itu, amati pertumbuhan bakteri ditandai terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambah larutan bouillon steril sampai keruhnya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan diinkubasikan kembali dan amati sampai keruhnya sama. Kemudian yang kelima, tanam biakan bakteri dengan cotton bud. Usap merata keseluruhan permukaan medium Muller hitun agar plate. Pemulukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai media. Yang kelima, tanam biakan bakteri dengan cotton bud. Usap merata keseluruhan permukaan medium Muller hitun agar. Keenam, tunggu sekitar 5-10 menit. Kemudian, tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biakan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan Petri dan juga paper dish lainnya. Kemudian yang terakhir, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Hasil dari praktikum uji sensitivitas pada bakteri dapat dilihat pada gambar di samping. Antibiotika yang digunakan pada praktikum uji sensitivitas adalah septomycin, doxycycline, korampenicol, dan bacitracin. Namun, hanya doxycycline dan korampenicol yang killing zone-nya dapat diukur. Berdasarkan hasil praktikum, bakteri E. coli memiliki sifat sensitif terhadap antibiotik korampenicol, sedangkan E. coli resisten terhadap doxycycline ditandai dengan killing zone-nya yang berdiameter 11 mm. Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu antibiotik. Misalnya, seperti kasus kolibasilosis yang disebabkan oleh E. coli, memiliki sifat resisten terhadap doxycycline ditandai dengan killing zone-nya yang berdiameter 11 mm dan sensitif terhadap antibiotik korampenicol.